setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve, Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih di mana saja berada. Jumpa lagi di Renungan SMGM Channel. Renungan kali ini akan dibawakan oleh sahabat Sofi dengan tema menjadi terang bagi sesama. Bapak, Ibu, dan para sahabatku, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 44 sampai 50. Selamat mengikuti renungan ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam jumpa kembali para sahabat dan saudaraku yang terkasih di mana saja berada, pencinta Life Spirit SMGM yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan dan berkat Tuhan bersama keluarga tercinta. Para sahabat dan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita semua mendengar renungan singkat dari firman Tuhan yang telah kita dengar bersama tadi dengan judul Firman Yesus yang Menghakimi. Saya mengajak saudara dan sahabatku semua untuk mendengar renungan singkat dengan tema menjadi terang bagi sesama. Menjadi terang bagi sesama bukan berarti berada di dalam suasana gelap ketika perayaan malam Paskah, lalu pastor melakukan ritual menghidupkan api dari alam dan menghidupkan lilin Paskah, lalu kita semua menerima cahaya itu sebagai terang dari Kristus. Benar, itu adalah lambang bahwa kita berada di suasana gelap dalam dosa dan Tuhan datang sebagai cahaya ketika kita merayakan malam Paskah sebagai satu tanda bahwa Tuhan datang membawa cahaya atau terang bagi hidup kita. Para sahabat dan saudaraku yang terkasih, menjadi terang bagi sesama itu kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mengenal diri kita,
menerima kekurangan dalam diri kita dan juga kelebihan dalam diri kita, apakah kita bisa memakainya untuk kepentingan sesama kita. Yang berikut, dalam keluarga, apakah kita sudah saling melayani di dalam rumah tangga kecil kita, dalam keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak, baru kita melayani keluar dari rumah, atau kita masih saling tidak memaafkan atau mengampuni di dalam rumah tangga kecil kita. Kita menjadi terang bagi sesama itu tidak yang luar biasa, tetapi bagi hal-hal kecil yang terjadi dalam keseharian hidup kita, mengenal diri kita, menerima diri kita dengan kekurangan dan kelebihannya, juga bagi keluarga kita, keluarga kecil kita, dan lebih luas keluar kepada sesama kita, tetangga kita, dan masyarakat secara luas. Memberi bantuan meski sedikit kepada orang yang membutuhkan, memberi maaf kepada sesama, berelasi baik dengan tetangga, atau hanya karena hal-hal kecil kita saling tidak baik-baik saja, kita mulai merubah. Dan yang lebih penting lagi itu mengampuni, memaafkan orang yang sedang membenci kita. Inilah hal-hal plus dari ajaran Tuhan Yesus menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, itu bisa memaafkan atau mengampuni orang yang sangat membenci kita. Itulah kita menjadi terang bagi sesama. Tidak melakukan hal-hal yang luar biasa, tapi melakukan hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang mungkin terlupakan dalam pergaulan atau rutinitas kita sehari-hari. Mengunjungi orang di penjara, terlepas dari apa yang dia lakukan, kejahatan apa yang dia lakukan. Ini dalam ayat lain juga diberitahukan kepada kita oleh Yesus sendiri, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kita sangat berat melakukan hal-hal ini, hal-hal kecil ini, karena ada hubungan kepentingan atau rasa di dalam relasi kita dengan sesama yang ada di penjara. Kita sering memvonis bahwa dia berdosa dan sebagainya, jadi kita tidak melihat dia ke sana. Terlepas dari apa yang dia lakukan, entah membunuh, entah hal-hal lain yang lebih parah, itu beliau berhubungan langsung, dosanya ataukah kesalahannya itu berhubungan langsung dengan Tuhan. Terlepas dari itu, kita menjadi terang, kita harus pergi ke sana dan melihat dia. Itulah menjadi terang bagi sesama dalam keseharian hidup kita. Kata Yesus, aku telah datang ke dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Para sahabat dan saudaraku semua, Tuhan Yesus datang membawa cahaya. Dialah sumber cahaya, dan dia berharap supaya kita yang percaya tidak tinggal di dalam kegelapan lagi. Kegelapan itu kita semua tahu bahwa dosa, kita masih berada dalam dosa, dan kita diharapkan untuk keluar dari dosa itu. Kita memaafkan, kita membendung emosi dalam diri kita. Kita saling melayani di dalam rumah tangga kecil kita, membias ke tetangga dan ke masyarakat luas. Kita melakukan hal-hal kecil dan sederhana yang akhirnya kita boleh menjadi terang bagi sesama dalam rutinitas kita sehari-hari. Tegur sapa, saling senyum, dan sebagainya. Itu juga hal-hal kecil kita menjadi terang bagi sesama kita. Kalau kita menunjukkan
muka bengkak, tidak saling mengampuni, itu kita masih ada dalam gelap. Kalau kita buat status atau story di WA zaman now untuk menyindir orang dan sebagainya, kita masih tinggal dalam gelap. Kita masih belum menjadi terang bagi sesama. Kita naik status di FB untuk menyatakan kebencian, dendam kita dan sebagainya. Kita masih belum beralih dari gelap kepada terang, apalagi menjadi terang bagi sesama. Di WA grup kita saling sindir dan sebagainya. Ini hal-hal kecil nyata dalam hidup kita yang menuntut kita menjadi terang, beralih dari gelap kepada terang, dan bahkan menjadi terang bagi sesama. Tidak perlu melakukan hal-hal yang besar, yang luar biasa dan ajaib, tapi melakukan hal-hal kecil, sederhana. Seperti apa kata Bapak kasih kita, Bapak Monsinyur Gabriel Johannes Wilhelmus Manek yang menjadi hamba Allah sekarang. Beliau menyatakan bahwa melakukan hal-hal kecil yang banyak akan menjadi hal-hal besar. Melakukan hal-hal kecil-kecil yang banyak dalam keseharian hidup kita akan menjadi suatu hal yang besar di kemudian hari. Demikian para sahabat dan saudaraku, Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia atau melainkan untuk menyelamatkannya. Kita semua pengikut Kristus, kita yakin dan kita percaya bahwa segelap apapun dosa kita, Dia telah datang ke dunia dan menderita, mencucurkan darahnya yang kudus untuk keselamatan kita. Maka mari para sahabat dan saudaraku, saya mengajak kita sekalian menjadi terang bagi sesama dalam hal-hal kecil kehidupan kita sehari-hari. Semoga. Amin. Salve, Bapak Ibu dan para sahabatku yang terkasih di mana saja berada. Terima kasih sudah mengikuti renungan kami hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat Sofi yang sudah bersedia membawakan renungan ini. Sampai jumpa di renungan SMGM Channel edisi berikutnya. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Dadah. Selamat malam.